Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat dan artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menghalau unit angkatan bersenjata Ukraina AFU di dekat Gryanikovka, Timkovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Pada siang hari 5 kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina digagalkan di dekat Novosyolovskoye, Rozovka, Artemovka, Republik Rakyat Lugansk dan Mashutovka dan Persotravnevoye, wilayah Kharkov. Lebih dari 40 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pikap dieliminasi di area ini. Di arah Krasny Liman, artileri Rusia dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menggagalkan serangan balik musuh di dekat Seversk, Republik Rakyat Donetsk. Juga menyerang unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye dan Chervonaya di Brova, Republik Rakyat Lugansk. Lebih dari 80 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dihancurkan. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk, penerbangan operasional taktis, dan artileri menghancurkan hingga 2 pengangkut personel lapis baja, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan howitzer D-30 selama 24 jam terakhir. Di arah ini, musuh kehilangan hingga 410 tentara dan tentara bayaran Ukraina. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan dan artileri grup pasukan Vostok Rusia menyebabkan kerugian unit AFU di dekat Nikolskoye dan Novopol, Republik Rakyat Donetsk. Juga pada siang hari, tindakan 3 kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina digagalkan di dekat Vladimirovka, Mirnoye, dan Nikolskoye. Pada siang hari di arah ini, musuh kehilangan hingga 30 tentara Ukraina, 1 kendaraan lapis baja, 2 truk pikap, dan 2 gudang amunisi unit AFU di dekat Novomihailovka, Republik Rakyat Donetsk dan Kutub Guliai, wilayah Zaporozhye. Di arah Kherson, hingga 20 tentara Ukraina, 2 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer self-propelled Akatsia dihancurkan selama 24 jam terakhir. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri pasukan Rusia melumpuhkan 89 unit artileri AFU di posisi tembakan, tenaga kerja, dan perangkat keras militer musuh di 112 area juga digempur. Pos Komando dan Observasi Brigadei Mekanik ke-110 dan Brigadei Serangan Udara ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Lastokino dan Novomihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Jet tempur Angkatan Udara Rusia menjatuhkan 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Selidovo, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara menembak jatuh 13 roket HIMARS dan 1 rudal anti-radiasi HAM. Sarana Pertahanan Udara Rusia mencegat 22 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina di dekat Novoselovka, Petrovskoye, Veseloye, Republik Rakyat Donetsk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 406 jet tempur dan 228 helikopter, 3.673 kendaraan udara tak berawak drone Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.545 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.504 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.302 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, militer Ukraina merilis Rusia kehilangan 460 prajurit dalam 24 jam terakhir. Termasuk 5 tank, 3 kendaraan lapis baja pengangkut personel serta 4 unit artileri. Secara total,
Rusia sudah kehilangan 173.360 prajurit sejak awal serangan skala penuh. Termasuk kehilangan 3.615 tank, 6.977 kendaraan pengangkut personel, 2.675 unit artileri serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 406 hari, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Ukraina juga merilis rekaman video keberhasilan unit pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina melawan drone Rusia produksi Iran. Kerja sempurna dan tidak ada tempat bagi penjajah di sini, demikian keterangan video yang dirilis militer Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina juga merilis suasana pusat kota Bakhmut atau Artyomovsk di mana pasukan Ukraina masih menguasai kota strategis tersebut. Inilah benteng Bakhmut yang tak terkalahkan itu, demikian keterangan video yang dirilis staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Terpisah, Presiden Ukraina berkunjung ke Polandia dan disambut hangat. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menerima penghargaan negara bagian tertinggi Polandia, Order of the White Eagle, dari Presiden Polandia Andrzej Duda. Penghargaan ini untuk mereka yang memikul kemenangan ini di pundak mereka. Untuk rakyat Ukraina, militer kita yang mempertahankan tanah air dengan seluruh daya dan upayanya, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.